Selamat datang di TK ITE, SD ITE, dan SMP ITE Abu Bakar Ash-Shiddiq, tempat di mana anak-anak tumbuh menjadi generasi yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Di sini, kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang membentuk karakter mulia. Dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kami memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Guru-guru kami yang berdedikasi selalu hadir dengan penuh kasih sayang, membimbing setiap anak untuk mencapai potensi terbaik mereka. Karakter yang kuat dimulai dari akhlak yang baik, dan di sini kami tanamkan cinta kepada Allah, keluarga, dan sesama. Jadilah bagian dari keluarga besar Abu Bakar Ash-Shiddiq. Daftarkan anak Anda sekarang, dan saksikan mereka tumbuh menjadi pribadi yang soleh, cerdas, dan berkarakter. Barang siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, orang kafir yang ada di bawah lindungan umat Islam, orang kafir nubager yang tidak pernah memerangi umat Islam, maka aku yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Ini menggambarkan bahwa tidak boleh kita berlaku sewenang-wenang. Walaupun kita mayoritas di Indonesia 80% tidak boleh, Pak. Dan selama ini orang Islam di Indonesia paling toleran. Gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrah dan iradahnya, alhamdulillah, Allah masih mudahkan kita untuk terus senantiasa melaksanakan berbagai bentuk ketaatan kepadanya. Salah satunya dengan menghadiri majelis ini, yakni majelis ilmu. Tentunya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dapat menjadi wasilah meningkatnya kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya ihwatu iman sekalian, setiap langkah yang kita langkahkan menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi langkah-langkah dihapuskannya dosa-dosa kita, diangkatnya derajat kita, dan menjadi langkah-langkah yang menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian sore hari ini di kajian Islam Kamis, kita masuk di pekan pertama di tahun 2025. Kita lanjut lagi bahasan bab fikih ibadah bersama Ustadz Farid Wajdi. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua. Dan insya Allah tema yang akan dibahas pada sore hari ini terkait dengan kaifiat berinteraksi dengan orang kafir. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan hazanah keilmuan bagi kita dan menambah motivasi kita agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, teman-teman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan. InsyaAllah akan sangat berguna bagi kita semua. Kajian kita mulai pada Al-Ustadz, dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bermuajahah di sore hari ini, hari kedua di tahun 2025 atanapi dinten kadua oge ya Pak, di bulan Rajab 1446 Hijriah. 1 tahun tidak terasa tapi seperti tidak terasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu tahun 2025 pami dibuka ieu waktos eusina teh amal soleh nu ditampi ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun ada dosa, mudah-mudahan Allah ampuni. Amin. Dan pastikan 2025 sekarang, dari mulai setar hari kemarin, hari sekarang pastikan harus lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, lebih baik penggunaan waktunya, lebih baik juga bergaul dengan tetangga, masyarakat, lebih baik mendidik anak, lebih baik juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itulah yang akan nanti jadi bekal kepulangan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena orang terbaik itu orang yang nambah usia, amalnya makin baik. Tidak ada pilihan berkait dengan waktu mah begitu. Jangan jadi orang yang jelek di mana umur bertambah, akhlak ibadah makin tidak karuan. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, hapunten ada kesalahan teknis, ini tidak bisa tampil. Ya, laptopnya tos jadul panginten. Dari disiapkan tapi pas masuk nggak ada Pak. Slide. Bapak Ibu, tema kita berkait dengan kaifiat atau tata cara bagaimana bergaul, berinteraksi dengan orang kafir atau orang non muslim. Kenapa Bapak Ibu ini penting? Sebab nanti kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan hablum minallah, juga hablum minannas. Ini juga menjadi satu gambaran penting bahwa ajaran Islam sempurna, sehingga kita bukan hanya diatur bagaimana hubungan kita dengan Allah, tapi juga diatur Bapak Ibu bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk adalah orang-orang kafir, orang-orang non muslim. Tapi Bapak Ibu, sebelum masuk ke sana itu, karena nanti bergaul itu, berinteraksi itu, di samping ada tata caranya juga ada pengaruh. Maka sesungguhnya yang mesti diperhatikan sebelum masuk ke sana, yaitu Bapak Ibu pastikan bahwa kita sudah punya pertahanan kuat bahwa ajaran Islam ajaran yang baik. Itu pokok Pak. Gitu. Jadi pokok bahwa ajaran Islam ajaran terbaik. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Karena agama Islam agama yang diridhoi, makanya di surat Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, yang mencari agama selain agama Islam, maka jawabannya fala yuqbala minhu, pasti tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Siapakah yang rugi? Yang tidak beragama Islam. Mungkin di dunia tidak rugi Bapak Ibu,
Di dunia biasa-biasa, bahkan merasa bahagia, tidak Islam. Tapi nanti karena hidup kita yakin ada akhirat, makanya nanti di akhirat rugi. Sebetulnya di dunia saja sudah rugi, tapi nanti terasa, sangat terasa akan sangat berbeda itu nanti di akhirat, karena sebagian yang umat Islam masuk surga, yang lain masuk neraka. Makanya di surat Hijr ayat kedua digambarkan oleh Allah, nanti orang-orang kafir di akhirat bakal menyesal laukanu muslimin, kenapa waktu di dunia tidak beragama Islam. Gitu. Mungkin di dunia mah biasa, tapi di akhirat kenapa saya tidak Islam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ajaran Islam itu ajaran yang sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini sudah sempurna. Sering digambarkan sempurna itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Itu. Karena sudah sempurna, maka tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ada pengurangan. Itu. Karena sempurna itu artinya tidak ada kekurangan sedikit pun. Beribadah kurang sedikit saja ancamannya berat, sampai yang wudhu tidak sempurna oleh Nabi diancam wailul lil aqabi minan nar. Kemudian Nabi menyatakan asbigul wudhu, maka wudhu harus sempurna. Ajaran Islam ajaran yang sudah sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan kita, baik urusan-urusan besar sampai urusan kecil, urusan remeh-temeh. Di urusan remeh-temeh saja diatur oleh Islam. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat dan merasakan sampai urusan ke WC saja ada aturannya, sampai urusan bercermin ada, sampai urusan memakai pakaian ada, sampai urusan memasang wajah kalau ketemu ada. Itu memasang wajah kalau dengan suami ada, kan itu Pak. Itu memasang wajah, Bapak Ibu sekalian. Mendahulukan kaki mana ketika masuk WC, masuk keluar WC, masuk masjid, itu kan ada. Hadirin sekalian, ketika makan harus pakai tangan mana? Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah meninggalkan urusan apapun kecuali ada dalam Islam. Nah ini Bapak Ibu yang pertama, sebelum nanti sampai ke teknis gitu. Kenapa? Karena jangan sampai umat Islam tidak yakin dengan kebenaran Islam, tidak yakin dengan sempurna Islam, tidak yakin dengan Islam agama yang bisa menyelamatkan, yang berakibat ketika nanti bergaul begitu itu terbawa. Kenapa? Karena pertahanannya saja lemah. Pertahanannya saja lemah. Gitu. Makanya diperkuat dulu pertahanan, bahwa yakin 100% tanpa ragu Quran adalah kitab suci yang la raiba bih hudal lil muttaqin. Ini yang pokok, pertahanan dulu itu ya. Karena kenapa? Karena nanti juga harus memahami itu dalam Quran disampaikan oleh Allah bahwa walantar doangkal Yahud walan Nasor, orang-orang lain itu tidak akan ridho sampai kita murtad keluar dari Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka akan terus ya memerangi, mengajak kita keluar dari Islam, hatta yarudukum ang dinikum inistata'u, sampai mereka mampu. Maknanya kalau mereka terus punya visi untuk mendegradasi akidah, bahkan membawa kita murtad, sementara kita kurang yakin, kurang pertahanan, itu pasti bisa terpengaruh. Ini makanya poin yang utama Bapak Ibu, langkah pertama sebelum berinteraksi, perkuat
akidah, perkuat iman, perkuat keyakinan. Itu. Nah, baru nanti langkah kedua, langkah kedua adalah ini, baru yang kedua Bapak Ibu, tidak merestui kekafiran, tidak ridho dengan kekafiran. Gini Pak, kalau tidak ridho, kalau tidak merestui, kenapa tidak ridho? Karena Allah yang membuat tidak ridho. Karena nanti gini, kalau meridhoi kekafiran itu sama dengan kafir. Kalau meridhoi kemaksiatan sama dengan maksiat. Jadi yang disebut maksiat itu bukan hanya melakukan maksiat, gitu ya. Tidak menganggap maksiat itu juga maksiat. Tidak menganggap bahwa mencuri itu salah, itu juga salah. Jadi langkah selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh mencintai, meridhoi kekafiran. Tidak boleh. Makanya pernah disampaikan Bapak Ibu sekalian, sebab kafir mah jangankan besar. Yang disebut dalam surat An-Nisa ada yang disebut ulaika humul kafiruna haqqo. Orang kafir yang sebenar-benarnya, yang memisahkan antara Allah dan Rasul. Itu kafir mah jangankan kafir yakhruju minal millah, yang keluar dari Islam, cacat kafir di dalam Islam, cacat kafirnya kecil saja ini disebut kufur nikmat, masuk neraka. Sering hadisnya disampaikan, di mana waktu Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka siapa? Perempuan. Yakpurna, mereka kafir. Ternyata kesimpulan dari hadis ini bukan kafir kepada Allah, kata Nabi ketika ditanya oleh para perempuan, tapi kafir kepada suami, di mana suami memberikan kebaikan lamanya 1 tahun, tapi ada keinginan istri yang tidak bisa dikabulkan. Itu hanya 1 yang nggak bisa dikabulkan. 2024 keinginan istrinya bisa dikabulkan. Hoyong amang kagalunggung dianter, hoyong ka Cireong dijajab, hoyong ka Pangandaran dianter, hoyong ka Ciwidey dibarengan, gitu. Hoyong baso Mas Japri meser. 2024 hoyong naon sok mama. Cuman ada 1 kali keinginan yang tidak terkabul. Nah, emut nate kanu hiji itu, sehingga hilang itu, yang lainnya yang terkabul. Itu disebutnya kufur nikmat. Itu saja uritunar, masuk neraka, apalagi kafir yang lebih dari itu. Makanya Bapak Ibu, konsekuensi dari iman itu, ketika iman kita kepada Allah, maka kita harus kufur kepada Tuhan selain Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, sekaligus bukan hanya kufur tapi membencinya. Makanya ada yang disebut al-hubbu billah wal bugdu billah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ini Pak, kenapa kita membenci kekafiran? Karena Allah membenci itu. Punten kajalmi nama teu keheul itu, tapi karena kakupuran anak. Kajalmi nama teu keheul tapi karena kamusyrikan nana. Kabudak nama teu keheul da budak urang ngan kana tabeatna. Bu, apakah Pak itu istri kita 100% tabiat akhlaknya kita ridhoi? Tidak. Betul tidak? Ada akhlak dari pasangan hidup kita yang kita tidak cinta, yang kita tidak ridho. Keheul ka salah kita.
kunaon kehe lamun di imah eta lamun teu nyoo HP sare kehe eta. Ibu kan bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada tabiatnya kayak begitu, Bu. Ketika kita membenci kafir, membenci maksiat, bukan membenci orangnya, tapi membenci kelakuannya. Da eta ge di urang sok aya, siga anak sendiri ge ka anak teh tah nupang badagna mah hese dititah salat teh. Hese dimangunkeun teh. Padahal teh nyaah campur keheul dina kabudak namanya karena sifatna kayak gitu, Bu. Itu jadi harus dibedakan. Ini juga al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Itu harus lahir. Ketika kita membenci kekafiran, bukan membenci orangnya. Hakikatnya membenci kekafiran. Kenapa harus benci? Karena demikian. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa wujud dari iman yang benar, yakin 100% pada keimanan, kemudian tidak merestui kekafiran, sekaligus juga membencinya. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti dilihat surat Ali Imran ayat 28, la yattahidil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali pemimpin dengan tidak memilih atau meninggalkan orang mukmin. Tidak boleh gitu. Jadi kalau ada pemimpin mukmin dan kafir, ya milihnya yang mukmin gitu. Itu banyak mukmin milih yang paling taat gitu, paling soleh. Tidak boleh. Ini wujudnya Bapak Ibu sekalian, ini tata caranya gitu ya. Makanya kata Allah, firman Allah di surat Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna berkasih sayang, man hadallaha wa rasulah, itu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Jadi hubungan nasab itu terputus kalau sudah berkaitan dengan keimanan gitu, berkaitan dengan keimanan, maka keimanan dinomorsatukan gitu ya. Walaupun itu bapak kita, keluarga kita, kalau mereka ini istahabul kufru alal iman, lebih mencintai kekufuran maksiat ketimbang keimanan, maka itu jangan dibela, jangan didukung, Pak. Jadi nanti masuk dalam al-wala wal baro. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini dari sisi akidah, dari sisi akidah. Kan tidak mungkin kalau imannya benar, Pak, itu tidak mendukung Palestina, lebih mendukung Israel. Kalau imannya benar, masa tidak bahagia dengan kaum muslimin bisa merebut gitu Suriah gitu, bisa merebut Damaskus gitu dari rezim otoriter gitu ya. Itu bahagia pasti, Pak, gitu ya. Justru kalau tidak bahagia ini masalah, berarti di akidahnya masalah. Dia lebih mencintai kafir, kekufuran ketimbang keimanan. Nah kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini baru
Cara teknis, bagaimana kaifiat tata cara bergaul dengan mereka itu dalam hubungan sosial kemasyarakatan itu tetap harus bersikap objektif. Naon bu objektif teh? Apa adanya, bukan ada apanya. Ada apanya, apa adanya, objektif, adil, dan memberikan apa kebaikan-kebaikan kepada mereka selama mereka bukan kafir harbi. Pan ada kafir yang memerangi umat Islam seperti Israel, itu berbeda gitu. Tapi kalau orang kafir mereka biasa hidup berdamai, menghormati kita, maka haram hukumnya kita menyakiti mereka. Bahkan kita harus bersikap baik, bersikap adil kepada mereka. Makanya Allah di surat Mumtahanah ayat 8 menyatakan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. La yanhakumullah, Allah tidak pernah melarang kalian, anil ladzina lam yuqatilukum fid-din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, juga tidak pernah mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Antabarruhum, kalian melakukan bir, kebaikan kepada mereka. Watuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ibu bapak pernah disampaikan yang disebut adil itu adalah ciri hati bersih. Ciri hati bersih itu kan dua. Kalau hubungan dengan Allah namanya ikhlas, kalau hubungan dengan manusia namanya adil. Gitu. Makanya orang yang hati bersih dicirikan ibadahnya itu ikhlas karena Allah. Orang yang hatinya bersih dicirikan dalam kehidupan bermasyarakat, maka sifatnya adil. Adil itu memilih yang benar. Memilih yang benar. Walaupun anak sendiri kalau salah dihukum. Walaupun orang lain yang dibenci kalau benar didukung. Jadi hukum berdasar benar salah, bukan cinta benci. Itu namanya gitu. Walaupun orang kafir gitu, dia tidak pernah mengganggu. Kalau dia tidak salah tidak pernah dihukum. Kalau dia melakukan kebaikan harus diapresiasi. Tapi walaupun saudara sendiri, keluarga sendiri, orang Islam, kalau salah ya dihukum. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sikap itu diperintahkan dalam Quran. Jadi Islam tuh Bapak Ibu luar biasa. Kan tidak boleh kita menyakiti orang itu yang tidak menyakiti kita, memerangi orang yang tidak memerangi. Jadi Islam itu agama damai. Jadi perang dalam Islam itu adalah mempertahankan diri. Kenapa Palestina melawan? Ya mereka diserang. Gitu. Bahkan itu tanah mereka mau direbut. Dulu juga bangsa kita diserang oleh apa? Penjajah, Belanda, Inggris dan sebagainya. Kan kita mempertahankan diri. Nah kayak itu Islam. Wala tuqatilunahum, janganlah kalian memerangi mereka hatta yuqatilunakum jami'a, sampai mereka memerangi kalian. Jadi mempertahankan. Makanya sikap kita selaku umat Islam bersikap harus baik, harus adil, harus objektif. Bapak Ibu sekalian, makanya kesanahnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyayangi mereka. Gitu. Harus menyayangi mereka. Ketika kita menyayangi mereka, Bapak Ibu, kan standar sayang, Bu, standar baik dalam Islam itu standarnya tidak boleh merugikan. Itu standarnya. Makanya ada dalil umum.
irhamu mang fil ardi, maka kasihani makhluk yang ada di bumi, nanti engkau dikasihani oleh makhluk yang ada di langit. Ini keterangan umum kepada siapapun, bukan hanya manusia, bahkan hewan, apalagi manusia walaupun non muslim gitu. Bahkan secara khusus Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengasihani, menyayangi mereka, itu ternyata dapat pahala, bi kulli dzi kabidin rotbatin ajrun, kata Rasulullah. Pada setiap yang memiliki hati yang basah, maksudnya pada setiap orang yang bernyawa, manakala kita berbuat baik, itu ajrun, dapat pahala. Jadi setiap makhluk yang bernyawa dan kita berbuat baik, tadi kata kuncinya selama tidak mengganggu, kan beda itu, maka kita dapat pahala. Jadi jangan dianggap dapat pahala itu kita berbuat baik kepada kaum muslimin saja, kepada orang kafir juga berbuat baik dapat pahala. Makanya dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka orang tuamu mengajak kamu berbuat musyrik, jangan diikuti, tapi dalam urusan dunia tetap harus berbuat baik. Lihat Pak, jadi ada garis pemisah yang sangat jelas bagaimana dalam urusan akidah siapapun yang mengajak, termasuk orang tua yang kita sayangi, orang yang paling berjasa kepada kita, maka jangan ikut. Tapi dalam urusan kehidupan sehari-hari, wasahibhuma bid dunya ma'rufa, tetap harus berbuat baik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang kafir butuh air, beri air. Karena kafir iya, itu nggak boleh. Kalau ada orang kafir belum makan, kelaparan, pasihan, sami kayak ganjaran Pak. Kalau umpamanya ada rumahnya yang mau rugrug, perbaiki. Ketika kita membantu dapat pahala. Nah ini yang disebut nanti Islam itu rahmatan lil alamin, itu Pak. Itu lil alamin. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sana nanti orang itu merasakan kehebatan Islam, kebaikan Islam. Dina urusan akidah, ibadah harus tegas. Tapi dalam urusan sosial, selama tidak melanggar, wajib kita berbuat baik. Bahkan gitu, perbuatan baik itu dapat apresiasi, dapat pahala Pak. Da boro-boro ke orang lain, orang kafir, Bapak Ibu kita punya sawah urang teh kaleresan di dahar pare nate kunaon, hamana naon Pak pare, berit naon deui, manuk, terus naon deui Pak, aya manuk nu huluna badag Pak. Terlepas itu namanya dicuri, diambil, kita dapat pahala, Bapak Ibu sekalian. Itu ya, itu aya rambutan dihakan kulalai, dapat pahala Pak. Wah luar biasa jadi orang Islam. Bapak Ibu sekalian, apapun yang berkaitan dengan diri kita, gitu, apakah kita berjuang berkorban atau dalam arti harta kekayaan kita ada yang diambil, jangankan oleh manusia, jangankan diberikan, diambil tanpa itu ya, mereka minta izin, ya kan, yang minta izin mah biasanya hewan itu Pak, maka itu dapat pahala. Eta balong gitu lauk ker mengap itu didahar ku ucingnya,
kalian nupang badagna diliwat ka piheulaan ku ucing Pak. Dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena setiap kita berbuat baik kepada makhluk yang bernyawa, nah, apalagi orang kafir Pak. Gitu. Makanya tidak boleh kita mengganggu, baik mengganggu hartanya, mengganggu darahnya, mengganggu kehormatannya. Gitu. Bapak Ibu, dulu ada pandangan, keyakinan bahwa darah orang kafir itu halal, hartanya nggak ada Pak. Itu ya, dalam perang saja Islam tidak boleh mengganggu orang kafir yang tidak berdaya, orang tua, anak kecil, pepohonan kan nggak boleh merusak. Itu apalagi dalam situasi normal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Ini Pak, jadi Allah mah tidak pernah mendolim sedikit pun. Tidak ada orang yang berbuat baik yang dikurangi pahala atau dihilangkan, sebagaimana tidak ada orang gitu Bapak Ibu berbuat dosa kemudian Allah tambahkan dosanya. Wa ma dolamuna, kami tidak pernah menganiaya, menyakiti, walakin angpusahum yadlimun, engkau celaka dunia akhirat karena dolimmu, aniayamu sendiri. Jadi luar biasanya di sini Allah Bapak Ibu. Makanya karena Allah nggak pernah mendolim, orang masuk surga memang karena amalnya, orang masuk neraka juga karena amalnya. Makanya kalau ditanya, kita masuk 2025 nanti ya, hari anak-anak urang teh geus baradagna jara dijelema moalnya. Kita teh 10-20 tahun kemudian teh kesehatan kumaha, keuangan kumaha, keluarga kumaha. Maka jawaban Bapak Ibu sekalian, jawabannya hari ini kita sedang apa yang kita lakukan. Itu sebab hari ini yang kita rasakan dari sisi sehat, dari sisi keuangan, dari sisi nasib yang kita rasakan sehari-hari, eta teh hasil berjuang di masa yang sudah lalu. Jadi gitu, masa depan itu lihat hari ini. Engke di akhirat ke surga ke neraka mangga ulah naros batur ikro kitabak. Makanya dalam surat Kahfi, baca saja jejak hidupmu setiap saat. Kafa binafsika liyauma alaika hasiba. Cukup dengan cara itu engkau menghisab perjalanan hidupmu. Jadi tidak ada prediksi masa depan kecuali hari ini. Itu namun unggal dinten teh nabung hartos, unggal dinten nyiar ilmu, unggal dinten olahraga, unggal dinten waktu diisi dengan kebaikan, itu menciptakan harapan masa depan. Itu Bu. Jadi cengce lengan, antos saaneun kan hidup begitu. Siapa yang menciptakan harapan? Ya kita. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, bukan Allah yang mendolim, kalian yang mendolim. Kenapa kalian terpuruk? Kenapa kalian ada masalah? Maka wa ma asoba mim musibatin illa bima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali hasil perbuatanmu di masa yang sudah lalu. Itu. Makanya ai barudak urang jara di jalmi moal mah enggak sadidinten naon eta we jawabanana. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, makanya karena Allah nggak pernah mendolim, ensih bener-bener wa ma tuzauna illa ma kuntum ta'malun wa ja'altuhu bainakum muharrama. Allah menjadikan antar kalian juga tidak boleh mendolim. Fala tadzalamu, oleh karena itu jangan saling mendolim, menganiaya.
Ainu nembe nganiaya atau sodakoh Bu? Tergantung Pak. Lamun barudak nu resepkeun sodakoh. Dari antosan, mang. Tapi kalau kita nggak suka merasa teraniaya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak. Ya. Lihat Pak, ancamannya. Man adza dzimiyan fa'ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir dzimmi, orang kafir yang ada di bawah lindungan umat Islam, orang kafir nubager yang tidak pernah memerangi umat Islam, maka aku yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Ini menggambarkan bahwa tidak boleh kita berlaku sewenang-wenang. Walaupun kita mayoritas di Indonesia 80% tidak boleh Pak, dan selama ini orang Islam di Indonesia paling toleran gitu ya. Lakum dinukum waliyadin, buktina Natalan aman, iya kan? Lakum dinukum walian. Ramai oke di Jerman, ternyata yang di Jerman yang bawa bom siapa Pak? Orang Arab yang ateis, lu pindah ke Jerman, orang Arab tapi ateis. Itu saya ini masukan teh Arab Islam, ternyata ateis. Wah enggak Pak, tidak boleh itu ya, karena urusan akidah masing-masing. Hadirin sekalian, nah termasuk ini boleh Pak memakan makanan yang disediakan ini oleh orang ahli kitab, oleh orang ahli kitab. Ini apa kaifiat beratraksi. Kalau ada orang ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Itu ibu nyuguhan baso dituang ulah, dituang gitu. Nanti lihat surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Dan makanan ahli kitab halal untuk kalian. Ta'am. Bah, ada ta'am di sini bisa makanan umum, bisa sembelihan. Ada yang menyebut sembelihan ahli kitab boleh. Gitu. Ya, disuguhan daging hayam, disuguhan daging sapi mah boro-boro ku ahli kitab, ku ngaku Islam juga tidak boleh Pak. Gitu. Disuguhan daging punten babi ku orang Islam saja nggak boleh. Gitu ya. Sekarang disuguhan daging sapi, daging hayam ku ahli kitab, boleh dimakan? Boleh. Ini surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Kau mau disuguhan TO mah gitu nggak apa-apa. Bahkan dalam riwayat yang sahih Rasul SAW pernah diundang ini makan-makan oleh orang Yahudi di Madinah, dan beliau datang untuk memenuhi undangan makan. Ini Pak Bu, traktir teh sunnah Nabi, traktir Pak. Itu. Jadi lamun ayanun traktir dia melaksanakan sunnah Nabi. Absus salam, kan sunnah Nabi itu sebarkan salam. Wasilul arham, sambungkan tali silatu. Waat imut to'am, pasihan tuangan, bahasa urang mah traktir. Nah, itu traktir itu sunnah Nabi Bu. Gitu. Sok sanu maden traktir abdi. Hoyong ditraktir, wain traktirna irah. Bapak Ibu sekalian, boleh Pak, gitu ya. Nah pertanyaannya, kan ahli kitab itu kafir, gitu Pak. Kenapa boleh?
Bapak Ibu sekalian, kafirnya ahli kitab itu bukan hanya sekarang. Kan pertanyaannya gitu, ari ahli kitab ayeuna sama dengan ahli kitab di zaman Nabi? Sama. Kafir. Lihat nanti dalam surat Bayyinah ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi kafir teh ada ahli kitab, ada orang musyrik. Ini kafir yakhruju minal millah. Itu Pak. Nah, kenapa Bapak Ibu? Gitu. Karena memang semenjak zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi, mereka sudah banyak yang menyimpang. Kan ayat-ayat turun tentang ahli kitab, mereka sudah menyimpang. Gitu. Sudah menyimpang. Makanya di surat Al-Maidah ayat 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalasah. Sungguh setelah kafir orang yang punya keyakinan Allah itu 3. Itu. Dari kapan Tuhan itu tsalitsun tsalasah? Ini kan ayat ini turun di zaman Nabi, di zaman Nabi gitu. Disebutnya sudah kafir, Pak. Sudah kafir. Makanya di surat yang lain Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru, Allah melaknat orang kafir dari Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka maksiat dan melebihi batas. Apa maksiatnya? Kanu la yatanahawna ammunkarin fa'lu. Mereka tidak pernah saling melarang kalau ada kemaksiatan yang dilakukan di antara mereka. Jadi Pak, gitu, orang kafir Bani Israel itu ahli kitab itu biasanya sok antepan. Naon antepan teh? Iya lah, nu LGBT masing-masing iya, kan asal ulah urang. Itu makanya termasuk keimanan itu kalau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu mereka itu sudah gitu. Makanya ada pendeta tuh kalau di YouTube itu menyatakan untung kita hidup di Indonesia yang mayoritas muslim, di mana LGBT ditentang keras. Itu di negara-negara yang mayoritas agamanya mereka, itu ternyata justru yang melegalkan itu mereka. Gitu, Pak. Melegalkan itu mereka. Itu kan hancur tatanan kehidupan. Kemarin gening, di mana? Di Amerika mana, Bu? Kalau nggak salah saya lihat ada yang nikah laki-laki dengan laki-laki, gay, ngangkat anak, Pak, 2. Itu ternyata kirain dia mau jadi model bahwa dengan hidup menikah antar sesama jenis itu harmonis, gitu, Pak. Ternyata terungkap bahwa anak yang diangkat itu sering disodomi dan dijual kepada yang lain di video, sampai oleh pemerintah Amerika kalau nggak salah itu dihukumnya saja 100 tahun. Bu, kalau orang sudah melanggar aturan Allah, rusak seperti rusaknya kalau umpamanya hasrat laki-laki senang ke perempuan, perempuan laki-laki tidak ada, seperti di kalangan apa? Biarawan. Itu kan banyak yang terjadi, lihat di negara-negara barat. Ternyata banyak ditemukan bayi-bayi gitu kan, itu hasil hubungan poek gitu ya, gelap. Nggak bisa, Pak. Makanya Islam itu luar biasa, ini fitrah gitu, tapi disalurkan secara terhormat, berwibawa gitu. Nah, ini dilaknat Bapak Ibu sekalian tuh, Pak. Jadi kekafiran ahli kitab itu bukan hanya di zaman sekarang, di zaman Nabi juga sudah begitu. Makanya karena di zaman Nabi sudah begitu, turun ayat, oleh karena itu masih berlaku enggak makanan ahli kitab halal? Berlaku, karena kekafiran ini bukan hanya sekarang, di zaman Nabi juga mereka sudah
melanggar. Tapi ayat Quran menyatakan wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, makanannya halal. Ya kecuali kalau yang sudah jelas haram, jangankan dari mereka, dari kita juga tidak boleh. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ibu bapak ada yang suka melancong. Naon melancong teh? Wisata Bu. Kalau wisata di negara-negara Islam mayoritas nggak ada masalah. Tapi negara di mana Islam sedikit, bahkan mungkin kan cari makan, ini kan kita hati-hati ya Pak. Itu bagaimana hukumnya? Gitu. Nanti makanan, kalau tadi ahli kitab, kalau di luar ahli kitab di mana? Tidak boleh. Di luar ahli kitab mah tidak boleh. Ini bukan harus ya, gitu. Boleh, bukan berarti harus, bukan berarti harus. Awas, gitu. Makanan ahli kitab sembelihan itu boleh, bukan harus. Kan harus dibedakan. Gitu, bukan harus. Artinya yang tadi, kalau satu saat kita bertemu dengan waktu di mana umpamanya ada makanan yang disuguhkan oleh mereka, gitu kan, secara syariat boleh, secara syariat. Itu bicaranya bukan harus, boleh. Kalau banyak pilihan tetap lebih aman, itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian di luar ahli kitab, itu sembelihan tidak boleh. Gitu. Atau tadi ibu bapak melancong ke negara-negara yang Islamnya, karena Islamnya sedikit, tentu makanannya juga restoran pasti gitu ya, agak susah. Makanya kalau dalam kondisi seperti itu, walaupun di sana ada ahli kitab, maka kondisinya bisa subhat samar. Lebih baik yang pasti. Ini berdasarkan nanti ayat Quran, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu labiskun. Janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Tidak disebut nama Allah. Karena kan haram hukumnya memakan binatang gitu yang dia mesti disembelih, tidak disembelih, atau disembelih tidak menyebut nama Allah. Kan tidak boleh umpamana di zaman jahiliyah mah resep kana onta, resep kana sukuna, dipotong we sukuna wungkul, dipasak we, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Bapak Ibu, bahkan ketika disembelih kemudian umpamanya ayam disembelih, gugurubugan Pak, ayam teh gugurubugan, ayak balong luncat ka balong, paehna di balong, haram hukumnya, itu bangke. Itu ya, itu bangke. Kalau di zaman jahiliyah mah ada yang sadis gitu, lamun resep kana sato, resep naona dibelah we tanah wungkul bari hirup keneh. Nah, itu kan sama dengan penganiayaan. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau menyembelih maka lakukan penyembelihan dengan baik. Gitu ya, pisaunya dipertajam, kemudian diikat, kemudian kalau bisa matanya juga ditutup gitu. Ya. Kemudian bagaimana dia tidak merasakan sakit yang lama. Itu bagian adab orang Islam, Bapak Ibu sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, itu makanan. Kemudian tidak menikahkan gitu wanita muslimah dengan orang kafir. Gitu. Tapi boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita kitabiat. Jadi kalau laki-lakinya muslim, Bu, wanitanya ahli kitab, ini boleh.
wanitanya ahli kitab. Tapi kalau wanitanya muslim, laki-lakinya ahli kitab tidak boleh. Gitu. Kalau orang kafir itu mau yang mana saja tidak boleh. Kalau orang kafir. Tadi kan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Lihat umpamanya Bapak Ibu sekalian, ini dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihinna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji keimanan mereka. Terjemahnya saja, Bu. Kenapa Allah lebih tahu tentang keimanan mereka? Jika kamu telah mengetahui keadaan mereka, bahwa mereka benar-benar sebagai perempuan mukmin, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu suami. Mereka tidak halal bagi orang kafir, tidak halal. Dan orang-orang kafir tidak halal juga bagi mereka. Lihat, mereka tidak halal bagi suami-suami kafir. Gitu, sebagaimana orang kafir tidak halal bagi mereka. Berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah diberikan. Jadi pastikan mahar, berarti talak. Gitu, Pak. Tidak ada dosa bagi kamu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali dari orang kafir mahal yang telah kamu berikan kepada istri-istri yang kembali kafir. Hendaklah mereka orang kafir meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sesama kafir, baik laki-laki perempuan itu tidak boleh. Laki-laki muslim ke perempuan kafir tidak boleh. Laki-laki kafir ke perempuan muslim tidak boleh. Laki-laki muslim ke perempuan kafir tidak boleh. Nah, yang ada kebolehan itu manakala itu ahli kitab. Ahli kitab mah boleh orang mukmin laki-laki menikah perempuan ahli kitab, boleh. Itu secara hukum boleh, Bu, bukan harus. Boleh, secara hukum boleh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Satu, ini kaitan dengan akidah. Kenapa? Karena kalau perempuan biasanya perempuan itu sering kebawa. Kalau laki-lakinya kafir, perempuannya mukmin, itu ar-rijalu qawamun. Laki-laki menjadi pemimpin. Gitu. Makanya mungkin ini juga bagian dari strategi misionaris konon, menikahi perempuan-perempuan muslimah. Bahkan ada yang menyebut para ulama dalam kondisi di mana laki-laki mukminnya tidak kuat iman, sehingga kalau menikah dengan perempuan ahli kitab gitu, pengaruh perempuan lebih kuat sehingga yang laki-laki terbawa, itu juga hukumnya jadi haram. Ini juga hukumnya jadi haram. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini luar biasa, Pak, karena itu hibdu nafsi, hibduddin, mempertahankan agama itu nomor satu. Makanya tadi gitu, kalau dengan kafir udah mending kembalikan mahar. Gitu. Ya, itu ada kebolehan dengan ahli kitab, tapi dengan catatan kita bisa mendakwahi, bukan harus. Ya, bukan harus. Boleh. Ini kan bicara hukum itu boleh atau tidak boleh. Tentu bukan sekedar boleh tidak boleh, kita mah boleh tapi yang terbaik. Iya kan? Itu Bapak Ibu sekalian.
Lihat nanti di surat Al-Maidah ayat 5. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, apabila kamu membayar mas kawin kepada mereka untuk menikahi dengan tidak bermaksud jinah dan tidak menjadikan mereka pasangan yang gelap atau gundik. Ini secara hukum, Pak, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita bereskan sedikit lagi. Menjawab bersin apabila mereka mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kan kalau di antara orang muslim, hakul muslim ala muslim situn, salah satunya wa idza atosa pahamidallah pasamithu. Itu ternyata bukan hanya kepada muslim. Nah, kalau ada ahli kitab yang menyebut alhamdulillah, Bu, di negara dengan mayoritas Islam, ucapan alhamdulillah, assalamualaikum itu kan sudah jadi lalap, Pak. Betul tidak? Bukan hanya orang muslim, orang kafir juga udah biasa. Gitu. Assalamualaikum, Pak Haji. Oh, ya. Wah, alhamdulillah poe ayeuna mah. Terus eta teh saha? Eta teh non muslim dah. Tuh, alhamdulillah ge lekoh, Bu. Teu siga nu kakara. Itu, Pak. Nah, kalau bersin itu mereka mengucapkan alhamdulillah, maka jawabannya bukan yarhamukallah, tapi yahdikumullah wa yusli. Jangan pakai yarhamukallah. Itu dulu orang-orang Yahudi di zaman Nabi gitu, mereka bersin di hadapan Nabi karena ingin Nabi mendoakan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Gitu. Kepada orang non muslim Allah tidak akan memberikan rahmat. Doa yang harus kita sampaikan kepada non muslim itu yahdikumullah wa yuslih yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Kalau hidayah dapat, yuslih balakum, urusan kalian juga bagus. Kan wa makana lin nabi walladzina amanu, tidak layak bagi Nabi dan orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, ya, memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu adalah orang tua sendiri. Tidak bisa, karena kalian memintakan ampun sampai 70 kali, fala yaghfirullahu, Allah tidak akan memberikan ampun. Innahum kafaru billah, karena mereka kafir kepada Allah. Jadi kekafiran itu menghalangi dapat kasih sayang, dapat magfirah. Makanya doa yang diucapkan kepada orang kafir itu adalah yahdikumullah. Harus mendoakan, harus, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Si bapak eta mah sakitu jalmi kafir eta teh meuni bager teh, bager nage pisan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Itu akhlakna mah geus islami ngan can syahadat wungkul. Itu pan banyak yang menyatakan tuh ayat negara-negara barat mah bersih, rapi, hormat, barang hilang saja di bis, di tempat umum tidak hilang. Eta teh akhlak islami ngan can syahadat. Di urang mah tos syahadat ngan seueur nu can. Bedana teh eta, Bapak Ibu. Nah, kemudian tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Tidak boleh mendahului mengucapkan salam, tidak boleh, Pak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Nah, kalau mereka mengucapkan salam, maka jawabannya wa'alaikum. Wa'alaikum jawabannya, Pak. Kenapa wa'alaikum? Karena pernah kejadian di zaman Nabi, orang Yahudi mengucapkan salam, itu Bapak Ibu sekalian, itu ternyata bisa assalamualaikum, tapi juga assamu itu mampus. Assalam pakai setelah sin pakai lam, ini mah assamu, kecelakaan bagimu. Makanya sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian gitu, maka yang diucapkan wa'alaikum. Kalau selamat untukmu, kalau celaka juga untukmu. Itu. Tapi kalau
mereka mengucapkan salam. Kita mah nggak boleh. La tabda'u, tidak boleh memulai. Bahkan ada hadis, kalau kita bertemu dengan mereka maka seret sampai ke pinggir. Kan ada apa? Itu bagaimana? Ini salah satu syarah menjelaskan bahwa ini dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman mah cari masalah. Luka dua, dari mana tahu bahwa dia non muslim? Ini mah dalam kondisi perang, Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, terakhir itu diantara kaifiat berinteraksi dengan orang kafir itu adalah tidak boleh tasabuh kepada mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasabuh, menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Orang Islam punya identitas, fashhadu bi anna muslim, saksikan bahwa diri kita orang muslim. Itu Pak, tidak boleh. Makanya kata Rasulullah, khaliful musyrikin, ya, berbedalah dengan orang musyrik. Wafarrullah, ya, kemudian biarkanlah jenggot. Wa ahpusyawariba, dan pendekkanlah, cukurlah kumis. Itu Bu. Jadi ada gitu, walaupun nanti di sini terjadi ikhtilaf gitu. Tapi prinsip dasar orang Islam itu harus menyelisihi, harus berbeda dengan orang non muslim. Gitu Bu. Kalau sudah jadi identitas tidak boleh. Umpamanya kalau orang Nasrani pakai apa? Salib. Nah, nggak boleh Pak. Pakai salib, gitu. Cuma laki-laki mah nggak boleh deh ya, itu. Tapi itu kan salib identitas. Atau kalau kemarin mah pas Natalan, gitu, mengucapkan selamat hari Natal, kan itu masalah Pak. Ada senangan ngobrol, pirage mengucapkan selamat. Bapak Ibu, ucapan itu bisa membuat kita masuk surga dan neraka. Ucapan itu bisa menegaskan sesuatu yang tidak halal menjadi halal. Hari nikah ku naon Bu? Ku ngobrol, ku ucapan. Wastal hal kumpul jahun nabi amanatilah, dengan ucapan akad nikah yang haram jadi halal seumur hidup. Kalau orang masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Mengucapkan dua kalimat. Tuh mengucapkan Pak, itu jangan dianggap sepele ucapan. Itu Bapak Ibu sekalian, ini ya, yang selanjutnya juga tasabuh, merayakan pergantian tahun, gitu ya, Insya Allah Pak, itu ya, merayakan pergantian tahun umpamanya. Tapi sekarang mungkin tidak terlalu ramainya Pak, di nusok ngawas mah, di terang manggar ya Pak, asa te abdol lamun pergantian tahun te keluar te nyenget percoan te bawah apa gitu Pak, tarompet gitu. Padahal cenah orang non muslimah pergantian tahun teh mereka berdoa di rumah. Jadi umat Islam yang hebohnya gitu, dan memang itu kebiasaan mereka di zaman dulu. Nah ini juga Bapak Ibu termasuk gitu hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Terus maghribnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.